sangat baik, luar biasa, yes. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau tersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Untuk doa pembuka dipersilakan oleh Mbak Widati. Sebelum mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Gimana sikap doa adik-adik? Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami di pagi ini. Ya Bapa, sebentar lagi anak-anakmu akan mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan sertai jalani sekolah minggu online ini dari awal hingga akhir, sehingga firman yang kami terima dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk pujian selanjutnya, mari kita pujikan lagu Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap langkahku, Engkaulah Yesusku. Setiap duduk janjimu, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap duduk janjimu, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap langkahku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus.
Dipersilahkan Kak Sherly. Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali di sekolah minggu pada saat ini. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah menyertai kami, sehingga kami boleh kembali bertemu bersama dengan teman-teman dan saudara-saudara kami. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga Engkau layakkan kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, firman hari ini terambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 28. Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 28. Sudah siap semuanya? Sudah dibuka Alkitabnya? Nah, kita baca bersama-sama ya. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Yang begini firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, itu dia firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dari Injil Lukas bab 6 ayat yang ke-27 sampai 28. Nah, renungan pada saat ini berjudul Membalas Kejahatan dengan Kasih Sayang. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan bersama-sama melihat kembali dan mengenal kembali seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Nah, tokoh Alkitab itu adalah Yusuf. Ya, siapa yang tahu Yusuf? Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Nah, siapa yang tahu bapaknya Yusuf itu siapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ngacung. Betul sekali. Bapaknya Yusuf bernama Yakub. Nah, kalau kakeknya siapa yang tahu? Kakeknya Yusuf namanya Ishak. Nah, berarti kakeknya Yusuf bernama Ishak, kemudian ayahnya bernama Yakub. Nah, Yusuf mempunyai banyak saudara. Saudaranya ada 10 yang laki-laki. Nah, dan dia mempunyai 4 orang ibu. Meskipun ibu kandungnya hanya 1, tapi ada beberapa ibu lain yang menjadi istri dari Yakub. Nah, siapa saja nama ke-10 saudaranya Yusuf tadi? Siapa yang kenal? Pada waktu itu, yang terakhir Benyamin belum lahir ketika Yusuf masih berada bersama dengan saudara-saudaranya. Ayo, siapa yang kenal nama-nama saudara Yusuf? Ayo sebutkan. Yang pertama, anak yang pertama dari ibu Lea ada 6. Yang pertama yaitu Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yehuda, yang kelima Isakar, yang keenam Sebulon. Kemudian Yusuf itu adalah anak dari ibu Rahel. Kemudian anak dari ibu Bilha namanya Dan, Naftali, 2 orang ya anaknya. Kemudian yang anak dari ibu Silpa namanya Gad dan Asher. Nah, itu tadi ke-10 saudara dari Yusuf sebelum Benyamin lahir. Nah, pada saat itu Yusuf adalah anak yang sangat disayangi oleh Yakub. Kenapa? Karena Yakub sangat mencintai ibu dari Yusuf, yaitu ibu Rahel. Nah, saking sayangnya setiap kali ada makanan yang enak-enak selalu diberikan pada Yusuf.
dan juga selalu diberi dengan pakaian yang bagus-bagus sekali. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, Yusuf dimanja oleh Yakub. Nah, itu yang membuat saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati. Mereka tidak suka dengan Yusuf karena dimanja oleh Yakub. Oleh karena itu, mereka kemudian berencana untuk membunuh Yusuf. Wah, mengerikan sekali ya, mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Nah, rencana itu dilaksanakan ketika pada suatu hari ketika Yusuf berumur 17 tahun, Yusuf disuruh oleh Yakub ayahnya untuk pergi menengok saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan ternak. Waktu itu kalau menggembalakan ternak tempatnya jauh sekali. Oleh karena itu Yakub meminta Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya untuk melihat kabar mereka. Apakah mereka sudah mengembalakan ternak dengan baik atau ada hal-hal yang merintangi mereka. Oleh karena itu Yusuf berangkat untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan ternak. Nah, ketika saudara-saudaranya melihat dari kejauhan bahwa Yusuf sedang berjalan menuju tempat mereka, mereka merencanakan hal yang buruk. Mereka akan membunuh Yusuf. Mereka kemudian melemparkan Yusuf ke dalam sebuah lubang sumur. Wah, kasihan sekali ya. Tetapi mereka tidak tega untuk membunuh Yusuf. Akhirnya mereka menjual Yusuf sebagai budak kepada pedagang-pedagang yang sedang lewat. Sedangkan saudara-saudara Yusuf melaporkannya kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah mati dan ditelan oleh binatang yang buas. Nah, setelah Yusuf dibeli oleh pedagang, mereka kemudian menjualnya ke Mesir. Nah, di Mesir yang membeli Yusuf adalah seorang kepala pengawal istana Raja Firaun, namanya Potifar. Nah, di rumah Potifar, Yusuf menjadi budak atau menjadi pelayan. Nah, di tempatnya Potifar ternyata Yusuf mempunyai sikap yang baik dan pandai sekali untuk mengatur rumah. Oleh karena itu, Potifar mempercayakan seluruh rumahnya dan seluruh hartanya kepada Yusuf untuk dikelola. Akan tetapi, pada suatu hari, karena tidak suka, karena ada kejadian yang sangat tidak menyenangkan, akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dan akhirnya masuk penjara lagi deh. Yusuf harus masuk penjara karena tidak menuruti keinginan istri Potifar. Nah, kasihan ya Yusuf ya. Habis dari masuk lubang sumur, jadi pelayan, sekarang masuk lagi ke penjara. Tapi Yusuf bagaimana? Apakah Yusuf bersedih? Kemudian Yusuf bersungut-sungut? Tidak. Yusuf tetap bertekun di dalam doa dan tetap setia untuk bertahan pada pendiriannya untuk tetap mencintai Tuhan. Oleh karena itu, karena kasih Tuhan yang selalu menyertai Yusuf, akhirnya Yusuf mendapat kesempatan untuk membuktikan bahwa kasih Tuhan itu besar. Pada suatu hari ketika berada di dalam penjara, teman-teman yang ada di dalam penjara itu sedang bermimpi. Mereka tidak tahu makna mimpinya. Ketika diceritakan pada Yusuf, Yusuf dengan gampang, dengan bijaksananya menerjemahkan mimpi-mimpi mereka. Nah, sejak itu Yusuf menjadi terkenal dengan kepandaiannya untuk menerjemahkan mimpi. Hal itu terdengar oleh Raja Firaun. Pada saat itu Raja Firaun sedang bermimpi, tetapi mimpinya adalah mimpi yang sulit untuk diterjemahkan. Tidak ada satupun orang pandai yang ada di Mesir yang bisa menerjemahkan mimpi Raja Firaun. Oleh karena itu Raja Firaun teringat bahwa di penjara ada seorang pemuda yang bernama Yusuf yang pintar menerjemahkan mimpi. Kemudian Yusuf dipanggil ke kerajaan menghadap Raja Firaun dan Raja Firaun menceritakan mimpinya. Raja Firaun bercerita banyak tentang mimpinya itu. Dan akhirnya Yusuf dengan kebijaksanaan dan kepandaiannya bisa menerjemahkan mimpi itu. Apa ya mimpinya Raja Firaun ya? Wah, hasil terjemahannya begini. Pada saat itu
negara Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Tapi setelah 7 tahun akan ada bencana kelaparan selama 7 tahun juga. Wah, mengerikan sekali ya. Raja Firaun pun akhirnya berpikir keras supaya bangsanya tidak mengalami bencana kelaparan. Akhirnya dia menunjuk Yusuf untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kerajaannya. Dengan kepandaian dan kebijaksanaannya, Yusuf akhirnya bisa mengatasi bencana kelaparan dengan penuh kebijaksanaan dan pandai. Nah, sejak saat itu Yusuf dipercaya oleh Raja Firaun menjadi penguasa di negara Mesir. Dengan kedudukannya, tentunya Yusuf menjadi orang yang kaya dan berkuasa. Nah, pada saat terjadi bencana kelaparan di Mesir, ternyata nggak hanya Mesir loh yang kena. Ternyata kelaparannya sampai ke seluruh negara yang ada di luar Mesir. Bahkan sampai ke tanah Kanaan, di tempat tinggal saudara-saudaranya Yusuf. Mereka mendengar bahwa di Mesir ada banyak persediaan makanan. Ada gandum yang berlimpah, ada hewan ternak yang bisa dimakan. Semuanya berlimpah dan mereka tidak lagi menderita kelaparan. Oleh karena itu, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Mereka ingin meminta gandum, meminta makanan kepada Raja Firaun supaya keluarga mereka yang jumlahnya banyak tidak menderita kelaparan. Sesampainya di Mesir, mereka kaget. Ternyata yang mengurusi semua persediaan makanan adalah Yusuf, adiknya, yang dulu pernah dibuang, yang pernah hampir saja dibunuh oleh mereka. Mereka takut mau masuk ke dalam kerajaan. Mereka takut jangan-jangan nanti Yusuf balas dendam ya. Jangan-jangan nanti nggak boleh minta gandum lagi. Sedih sekali, mereka tidak tahu harus bagaimana. Oleh karena itu, karena sudah merasa terdesak karena kelaparan, saudara-saudara Yusuf menghadap kepada penguasa di kerajaan Mesir, yaitu Yusuf. Mereka meminta, yang pertama tentu saja meminta maaf atas kesalahan mereka. Kemudian yang kedua, mereka meminta supaya boleh membeli gandum pada Yusuf. Nah, kira-kira bagaimana tindakan Yusuf? Apakah dia bersikeras tidak mau memberikan gandum? Ataukah dia kemudian memanggil prajurit untuk memenggal kepala saudara-saudaranya? Kira-kira bagaimana anak-anak? Tentu saja tidak. Karena Yusuf sangat mencintai saudara-saudaranya, Yusuf memberikan semua apa yang menjadi keperluan mereka. Bahkan Yusuf meminta mereka membawa ayahnya yang sudah tua dan juga adiknya yang lahir setelah Yusuf pergi, yaitu Benyamin, untuk datang ke Mesir dan tinggal di sana, sehingga mereka dapat diurus oleh Yusuf dan tidak menderita kelaparan lagi. Yusuf dengan penuh kasih membalas saudara-saudara dan juga orang tuanya sehingga mereka bisa tetap hidup dan tetap bersemangat untuk menjalani hidup ini. Nah, anak-anak, kita sebagai anak Tuhan juga harus meneladani Yusuf, yaitu Yusuf yang penuh kasih, mau mengampuni dan mau memberikan kasih yang besar baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, terutama kepada keluarga kita, kepada orang tua yang sudah membesarkan kita, yang sudah merawat kita, yang memberi makan, yang memberi baju, dan menjadi berkat juga bagi kita. Dan juga kepada sesama kita, siapa saja ya, teman sekolah ada, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita temui, semuanya kita kasihi seperti Tuhan juga sudah mengasihi kita. Nah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap bersukacita ya, supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jangan lupa tetap patuh pada protokol kesehatan juga. Kalau kemana-mana tetap pakai masker dan juga jaga jarak ya, supaya kita tidak tertular virus. Dan juga kita tetap sehat dan setiap hari kita bisa merasakan berkat dari Tuhan.
Selamat pagi anak-anak, sampai bertemu kembali pada sekolah minggu berikutnya. Shalom. Sekarang waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita pujikan lagu Aku Diberkati.
Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dia Raja. Hatiku penuh dengan Dia, hatiku penuh dengan Dia, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dia Raja. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa yang akan dihantarkan oleh Kak Susi. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan, baru saja berkarya, baru saja memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita tutup sekolah minggu online kita pada pagi hari ini ke dalam doa. Mari saya hantarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Allah karena Tuhan masih turut serta di dalam sekolah minggu ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Bapa. Kami serahkan setiap kegiatan, setiap acara anak-anak kecil-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati mereka, berkati semua guru sekolah minggu, dan berkati semua yang ikut di dalam penyelenggaraan sekolah minggu ini Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kesempurnaannya kami pinta dalam nama Tuhan Allah Bapa kami. Amin. Sekolah minggu hari ini sudah selesai.